Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang percaya takdir seharusnya tidak sombong, tidak sedih, tidak galau dalam menjalani hidup ini. Suka duka hidup ini cuma permainan pikiran. Ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz. Tentang takdir. Takdir tahu tecing agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal yang terjadi yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan nggak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas sumpek disuruh bilang apa? Ya, innalillahi boleh. Kalau yang enggak, innalillahi kamu bayangannya mesti orang mati. Yang enggak urusan sama mati, kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi galau? Masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu, Masya Allah, ya, astagfirullah. Oke, jadi intinya kalau kamu masih gampang galau, kalau kamu masih gampang lupa diri, berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir. Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri. Imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tahu. Yang kedua katanya tahu. Kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Diputus pacarmu itu tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu. Kalau munculnya, waduh aku kok ditinggal ya, aku diputus ya, wah dunia aku gelap nih, galau lah kamu. Ya kan? Tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya, wah alhamdulillah aku diputus, bisa nyari lagi nih sejak kemarin. Nggak ganti-ganti kan? Ya kan? Terus kamu senang. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu,
Itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi seneng. Dapat nilai E. Loh itu kan kalau lahnya, dapat nilai E. Ini harus ngurang lagi, berarti kok belum pinter ini, harus belajar lagi, ini semangat lah. Ya kan beda kalau, aduh dapat E, kapan lulusnya, ini kapan. Ya kan. Loh, tergantung membunyikannya. Maka sedih, seneng, galau, bete, itu sebenarnya permainan pikiran kok. Semuanya ada di pikiran. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temenmu, loh besok lo kamu ujian, kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya, aku kok sumpah luar biasa. Ya karena cara dia menangkap, memahami fenomena ujian di pikirannya beda. Jadi kuncinya berarti apa? Pikiranmu jangan mudah dipengaruhi oleh suruhan senang atau suruhan sedih. Tinggal kamu ubah dikit angle berpikirnya sudah selesai. Makanya kan ada cerita sufi yang ceritanya Nasrullah sama Timur Lang itu kemarin. Cerita sufi yang menunjukkan gimana dasarnya pikiran. Kalau diadaptasi zaman modern, ceritanya kayak gimana ya? Misalnya ke mall ya, ada suami istri ke mall. Jadi suaminya ini belanja, istrinya belanja. Perempuan kan kalau belanja sudah lupa daratan. Nah, terus ada SPG cakep. Terus suaminya bilang, mbak, sini sebentar mbak, ngobrol sama saya sebentar ya. Sebentar aja, yang penting istri saya lihat. Nah, terus dia ngobrol, ngapain sih pak kok ngobrol sebentar? Tidak apa-apa sih, kalau istri saya lihat saya ngobrol sama sampean, pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi, tapi tentang saya yang ngobrol sama sampean. Nah, ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Nah itu kamu juga gitu, kalau sedih coba cari alihkan pikiranmu, arahkan kemana. Pikiranmu kan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu galau. Ngapain sih kamu galau? Jokowi itu loh. Lihat ngapain nganggur-nganggur kamu kok mikir Jokowi. Jokowi gak mikir kamu. Kamu marah-marah kamu. Itu kan pikiranmu. Solusinya gampang. Lah gimana biar gak galau? Alihkan pikiranmu. Wis gak usah mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pinter di sekitarnya. Ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi. Ya ben lah, gak usah dipikir. Nah itu permainan pikiran. Oke. Dari takdir, dari pikiran, terus gimana kita hidup yang baik? Kebajikan, kalau menurut Tao Te Ching ada 3. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi, kalau kamu ingin jadi orang baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, berusahalah setiap hari untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pertama-tama mikir dirimu. Bukan apa-apa, karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain, otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sedekah pada orang lain, langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu. Kalau kamu ingin menghibur orang lain, untuk bisa menghibur kan kamu harus tentram dulu. Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri, ujungnya egois. Mungkin kamu tentrem, tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang. Tapi kebajikan itu adalah T. T itu artinya 3 itu. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri. Karena ketika misimu untuk orang lain, otomatis dirimu sendiri juga beres. Kalau sekedar untuk dirimu, ya tidak menjamin yang lain juga kena imbas kebajikanmu. Tugu. Yang kedua, jujur. Jangan dibuat-buat.
Jangan dibikin-bikin. Kalau ingin bantu, yang jujur, yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama tanpa pamrih. Harus lurus, harus jernih, straight, itu jujur, apa adanya. Tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, kasih sayang, compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak. Di luar pamrih sayang, biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur kasih sayang itu ya jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini, dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain, kejernihan dirinya, kejujurannya, dan kasih sayangnya, itu nanti dia yang disebut manusia agung, Sengzen. Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti yang bisa mengalami namanya perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna. Bukan kebahagiaan yang sementara dan temporer. Itu rumusnya tahu. Jadi hiduplah untuk orang lain secara jujur dengan landasan kasih sayang. Terus menerus, continue, sampai dia jadi modusnya hidupmu. Dan kalau dia sudah jadi modusmu, kamu adalah manusia yang agung. Jadi agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu, tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu. Oke. Nah terus ilmunya ada di mana, Pak? Ilmu itu indah kalau dia tidak sombong. Itu ada petikannya Tao Te Ching tentang kerendahan intelektual yang sering dikutip orang. Kalimat pertama, mereka yang tahu tidak lagi berbicara. Mereka yang masih banyak bicara biasanya tidak tahu. Hati-hati ya, berarti yang masih cerewet, sering ngomong, sering ngajak debat dan diskusi, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Tapi orang yang sudah yakin dengan kebenarannya biasanya sudah tenang, diem. Aku wis ngerti sing bener kok. Selesai. Hati-hati. Jadi kecuali mungkin yang pekerjaannya komentator. Nah, komentator kan mau nggak mau harus ngomong terus. Kan kita komentator kan tidak straight, tidak jujur karena itu pekerjaan, itu tuntutan peran, pencitraan. Tapi dalam praksis laku hidup sehari-hari, orang yang sudah tahu itu biasanya tidak banyak omong. Yang banyak omong yang belum tahu. Apalagi yang tahunya setengah-setengah. Itu cerewetnya luar biasa mesti. Karena ilmunya masih setengah. Kayak kamu baru belajar filsafat setengah kan biasanya gatel untuk ngomong macam-macam yang berfilsafat. Ya, jadi para kiai, para ulama yang sudah yakin dengan ilmunya sendiri itu biasanya kan cenderung tidak banyak omong. Oke. Karena itu kalau kamu sudah tahu, tutuplah panca indera, tutuplah semua pintu biar nggak gampang terpengaruh, tumpulkan ketajaman biar nggak cerewet. Kritis itu penting, tapi kalau berlebihan menyusahkan keseimbangan. Akhiri semua kerumitan. Semakin jelimet pikiran, semakin rumit, semakin mengacaukan kejernihan. Dan pengetahuanmu seimbangkan dengan cahaya. Tidak ada gunanya pengetahuan kalau hasilnya hanya kegelapan. Dan kalau kamu sudah bercahaya, terangilah dunia. Jangan untuk menerangi dirimu sendiri, tidak ada gunanya. Jadi, tutup panca indera, tutup pintu-pintu yang merusak, tumpulkan ketajaman,
Akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya, batinmu harus bercahaya, dan terangilah dunia. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar kamu pinter, terus pencitraan, terus dapat jabatan, terus kaya raya. Tidak. Tugasnya seorang ilmuwan itu, kalau dia sudah tahu, tidak cerewet, tidak gampang dipengaruhi, tidak sok, tumpulkan ketajaman itu kan berarti jangan sok, dan akhiri semua kerumitan. Jangan terlalu bikin teori-teori baru yang malah bikin orang bingung, ya kan? Jan-jane sing diomong podo tapi gengsi terus bikin teori baru sing ruwet-ruwet. Nah itu, akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya, dan terangilah dunia. Nah, itu tugasnya seorang intelektual. Kita kan sedikit banyak termasuk intelektual. Yo kalau inteleknya nggak ada ya tinggal inteleknya saja, tidak apa-apa. Etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika, cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama, terhadap orang yang berbuat baik padaku, aku seorang baik. Terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku, aku tetap seorang baik. Sehingga seluruhnya menjadi baik. Terhadap yang jujur padaku, aku seorang jujur. Terhadap yang tidak jujur kepadaku, aku tetap seorang jujur. Sehingga seluruhnya menjadi jujur. Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersyarat. Harus jujur ya jujur, baik ya baik, tidak boleh. Kalau kamu baik padaku ya aku baik padamu, tapi kalau kamu curang ya aku curang. Nah, itu namanya bukan berbuat baik, tapi dagang. Kamu minta balasan yang sama. Tidak, berbuat baik bukan transaksi. Kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan, sekarang aku cuek padamu lah. Nah itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak, yang terjadi dagang. Nanti bales-balesan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, sekarang aku nggak mau ngomong padaku. Kamu nggak mau ngomong, nggak paten, aku juga nggak mau teman sama kamu. Terus akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India. Simbahnya balas dendam bapaknya, bapaknya balas dendam anaknya, anaknya yang balas dendam cucunya. Tidak selesai-selesai. Kalau ada orang tidak jujur, terus kamu tidak jujur, yang selanjutnya pasti tidak jujur juga. Kebohongan, yang selanjutnya pasti kebohongan lagi. Maka biar seluruhnya jadi jujur, biar seluruhnya jadi baik, kebaikan dan kejujuranmu harus tanpa syarat. Nah itu baru disebut orang baik, baru disebut perilaku yang etis, etika. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.